Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya di pelataran Bait Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi di pagi hari yang penuh rahmat ini, kita berkumpul untuk merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengawali permohonan kita dengan doa pembuka. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur di hadapan-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersujud di hadapan-Mu mengaturkan sembah bakti kami. Semoga kami siap-siaga mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu selama hidup kami. Di pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang buta itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang kembali ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, satu keuntungan yang didapatkan orang buta dalam kisah penyembuhan hari ini adalah dijamah oleh Yesus dan sembuh. 2 kali dia dijamah Yesus sehingga bisa sembuh dari penyakitnya. Jamahan Yesus membawa perubahan pada hidupnya. Dia melihat cahaya, bisa membedakan antara gelap dan terang. Mukjizat yang diterimanya membawa dampak positif karena dia bisa menikmati hidup sebagaimana mestinya. Jamahan Yesus merupakan tanda bahwa Allah mengasihi umatnya. Allah memperhatikan penderitaan manusia dan bersedia menyembuhkannya, sebab Ia ingin agar keselamatan dialami oleh setiap orang. Jika orang buta itu butuh disentuh atau dijamah oleh Yesus agar mengalami kesembuhan, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita juga pernah merasakan jamahan oleh Tuhan sehingga mengalami perubahan hidup? Sabda Allah, sabda Tuhan merupakan sentuhan paling utama bagi kita. Banyak orang yang mengalami perubahan ketika menemukan ayat kitab suci sebagai pedoman hidup mereka.
Banyak orang yang mensyukuri hidup melalui kutipan-kutipan dalam kitab suci. Itulah jamahan rohani yang selama ini bisa kita rasakan. Suara Allah yang bergema dalam sanubari kita, itulah bentuk sentuhan atau jamahan rohani yang ditawarkan Allah bagi kita. Tantangan yang harus kita taklukkan adalah bagaimana harus beriman dengan mengalami jamahan-jamahan Allah. Iman itu personal, maka kehadiran Allah juga terjadi dalam hidup kita masing-masing. Allah yang menyapa dan menunjukkan jalan kebenaran yang kita bisa sadari ketika kita mengaktifkan rasa dan cita iman kita kepadanya. Mari kita matangkan iman kita yang sudah kita miliki dengan karunia cita rasa rohani, sehingga semakin teranglah karya Allah yang senantiasa memperbaharui hidup kita masing-masing dan merasakan jamahan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga. Saudara-saudari yang terkasih, tetaplah rendah hati agar kita mampu merasakan jamahan Allah tanpa terkecuali dalam kehidupan kita. Demikian permenungan kita hari ini. Marilah kita menutupi permenungan kita dengan doa penutup. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, terima kasih atas santapan rohani melalui sabda-Mu itu. Semoga kami selalu mengusahakan kedamaian sampai kami masuk ke kehidupan abadi bersama-Mu, dan kami semakin rendah hati untuk menerima jamahan kudus-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.